Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada, pertanyaan terbanyak yang kali ini akan saya jawab adalah kenapa setelah dikawin suntik beberapa jam sampai beberapa hari keluar lendir dan berdarah. Dan video ini juga akan membahas waktu terbaik untuk kawin suntik. Stay tune in this channel, tetap lihat karena kita akan buka-bukaan di sini biar Anda tidak ketipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang kali ini akan berbagi tips seputar sapi birahi. Oke, Laskar Ngarit banyak sekali yang bertanya kenapa sih sekian jam, sekian hari, jadi pagi dikawinkan, sore keluar darah. Oke, hari ini dikawinkan, 3 hari lagi beler keluar darah, dikawin suntik, ya. Dan itu sangat banyak pertanyaannya. Sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, tetapi saya ingin mempersempit ruang lingkup pembahasannya hanya tentang kenapa sih sapi habis dikawin suntik justru beler, keluar lendir, agak kekuningan dan bahkan berdarah. Kadang lendirnya juga keruh. Nah, pertanyaannya adalah apakah kawin suntiknya jadi dan apa yang harus kita lakukan. Jadi jika Anda ingin tahu detail tentang siklus birahi, apa yang terjadi, apakah kawin suntiknya ini tadi berhasil atau tidak dengan keluarnya lendir itu, maka sangat cocok untuk tetap nonton video ini. Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada. Jadi begini, saya akan menjelaskan. Sapi yang normal, sapi induk yang normal itu akan birahi setiap 18 sampai 21 hari sekali, ya. Dia birahi. Artinya setiap 18 sampai 21 hari terjadi satu siklus birahi atau Jadi terjadi satu siklus birahi. Sekarang birahi 18 atau 21 atau 22 hari lagi ke depan dia juga birahi lagi. Ini adalah sapi yang normal, sapi yang birahinya normal, induk yang birahinya normal. Karena ada berbagai macam kasus di mana korpus luteum tidak berkembang sehingga dia tidak birahi atau birahinya tidak selesai-selesai. Jadi di video ini kita tidak akan membahas tentang itu. Kita akan membahas kenapa setelah dikawin suntik dapat beberapa jam atau dapat beberapa hari keluar lendir, keruh, kuning, bahkan sampai berdarah. Oke. Yang pertama, setiap 21 hari, anggaplah rata-rata ya, 18 sampai 22 hari kita sepakati, setiap 21 hari sapi akan birahi. Nah, satu siklus birahi itu terdiri dari 4 fase. Ini yang harus teman-teman ketahui biar nggak bingung, ya. Satu siklus birahi selama 18 sampai 21 hari ini, ya, itu ada 4 fase birahi, 4 fase, ya. Sudah pernah saya bahas, tapi kita persempit dan biar lebih jelas. Oke, fase yang pertama adalah fase pre-estrus, ya. Fase yang kedua adalah fase estrus. Fase yang ketiga adalah fase met-estrus, ini penting. Dan fase yang keempat adalah fase diestrus. Proestrus, estrus, met-estrus, dan diestrus. Kaitannya kenapa saya jelaskan ini? Supaya Laskar Ngarit tercerahkan, bos. Supaya nggak bingung, supaya tidak tertipu, supaya tidak panik dan gelisah, ya. Kenapa? Karena kalau Laskar Ngarit mengetahui 4 siklus ini, kita akan tahu, oh sapi gua nih lagi pre-estrus. Oh, lagi estrus nih, berarti kawin suntik terbaik adalah sekian jam. Oh, keluar ini, oh lagi met-estrus. Oke, baik-baik saja sapinya. Oh, berarti dia fase diestrus. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi begini. Fase pertama adalah fase pre-estrus. Ini adalah fase pre-standing. Fase di mana sapi persiapan menuju puncak birahi. Fase pre-estrus itu terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Pre-estrus. Jadi di fase ini ciri-cirinya yang bisa Laskar Ngarit kenali adalah
Yang pertama, sapi mulai nafsu makan turun, mulai gelisah, mulai keluar lendir ya, mulai bengkak sedikit. Warnanya vulva ketika dibuka warnanya menjadi pink, belum merah, pink ya. Ini terjadi dia jika dinaikin sudah mulai mau, bahkan dia juga mulai mau naik-naik ke temennya. Ini fase preestrus. Fase preestrus terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Ini yang biasanya dianggap teman-teman sebagai sebuah siklus puncak birahi. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, Pak dokter, kalau sapinya birahi selama 3 hari gimana? Nah, ini karena teman-teman mendeteksinya di fase preestrus ini. Padahal fase preestrus ini baru fase persiapan menuju birahi puncak atau menuju kapan saat dia bisa dikawin suntik. Oke, fase pertama fase pertama preestrus. Nah, ini yang penting. Fase kedua adalah fase estrus. Fase estrus adalah fase yang disebut puncak birahi, di mana fase inilah kita disarankan melakukan perkawinan, baik itu kawin suntik maupun kawin alam. Fase preestrus 1 sampai dengan 3 hari ya. Fase estrus hanya terjadi 12 sampai 18 jam. Ada redaksional yang menyebutkan sampai 22 jam. Makanya mungkin di video saya sedikit berbeda karena memang literaturnya cukup ada beberapa ya. 12 sampai 18 jam inilah terjadinya fase estrus atau fase birahi. Ciri-cirinya adalah abang, abuh, anget ya. Jadi abang itu merah, abuh itu bengkak, anget itu hangat. Oke, jika dibuka si vulva ya, si wadonan kalau kata orang Jawa, itu dia bengkak dan sangat merah. Kalau preestrus tadi masih pink, tapi kalau ini dibuka dia bengkak, hangat dan merah. Oke, ini ciri-ciri dari fisik ya. Lalu ciri-ciri tingkah laku dari puncak birahi ini adalah dia akan menaiki sesama betina. Jika dinaiki sapi di sebelahnya dia tidak akan marah, cenderung lebih jinak, nafsu makan naik turun tidak stabil, kadang dia gelisah, mabul nih makanan ya. Terus dia lebih jinak, sapi birahi itu lebih jinak. Lalu dia dari kemaluan ya, dari vagina dia keluar cairan kental bening ya, keluar cairan kental yang bening dan biasanya jelembret-jelembret ke paha atau ke ekor ya. Ini adalah fase estrus di mana terjadi hanya dalam waktu 12 sampai 18 jam. Dan teman-teman disarankan mengawinkan di 12 jam ini sampai 18 jam ini. Jangan lebih dari 18 jam karena nggak akan jadi. Bahkan saya biasanya menyarankan 12 jam sampai 16 jam. Ya pokoknya range-nya inilah. Jadi begitu ketahuan kita tunggu 12 jam. Kalau birahi puncaknya itu jam 6 pagi, maksimal jam 6 sore harus sudah dikawin suntik. Kalau petugas kawin suntiknya datangnya besok jangan mau, nggak akan jadi, buang duit. Oke, ini pre-estrus sudah, estrus atau puncak birahi yang hanya terjadi dalam waktu 12 sampai 18 jam. Sudah bisa ditangkap? Laskar Karet Beras dimanapun Anda berada, ini poin yang paling penting. Pak dokter, kenapa sapi saya pagi di IB, sore keluar lendir? Pak dokter, sapi saya kenapa 3 hari setelah dikawin suntik keluar lendir dan ada darahnya? Jawabannya di sini. Setelah fase preestrus yang terjadi 1 sampai 3 hari diikuti fase estrus yang terjadi 12 sampai 18 jam. Setelah dikawin suntik akan masuk fase yang disebut metestrus, bosku. Fase metestrus itu adalah fase di mana terjadi korpus hemoragicum ya, ada semacam perdarahan, tapi tidak semua berdarah ya. Yang ini berlangsung antara 1 sampai dengan 5 hari, rata-rata 3 hari. Oke. Fase metestrus rata-rata terjadi 3 hari, anggaplah 1 sampai 5 hari ya, rata-rata 3 hari. Makanya setelah dikawin suntik sekian jam keluar lendir, ya lendirnya lendir metestrus ini bosku. Oke, Laskar Ngarit. Setelah dikawin suntik dapat 2 hari, 3 hari keluar darah, ya cairan dari atau lendir dari fase metestrus ini.
Karena med estrus terjadi 1 sampai dengan 5 hari, 3 sampai dengan 5 hari. Rata-rata anggaplah 3 ya. Nggak bingung toh? Ya range-nya itu kan variatif, kita baca di masing-masing buku juga beda, hasil penelitian juga kurang lebih ya berbeda, tapi kurang lebih range-nya segitu. Oke. Jadi Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, kenapa kok beler atau kalau orang Jawa bilang namanya pela-pelu. Ya pela-pelu inilah yang terjadi di fase med estrus, yakni fase yang terjadi setelah pre-estrus 1 sampai 3 hari, estrus 12 sampai 18 jam, med estrus 3 sampai dengan 5 hari, rata-rata 3 hari. Ya, di fase med estrus ciri-cirinya adalah wadonan, ya itu dia sudah mulai mengecil, warnanya berubah menjadi pink, keluar lendir, biasanya keruh, biasanya agak kekuningan, dan biasanya ada darahnya. Ini adalah fase med estrus. Pertanyaan selanjutnya, lah Pak Dokter, kalau gitu apakah kawin suntiknya berhasil atau tidak? Ya tidak tentu. Di kawin suntik, tidak di kawin suntik, seekor induk akan tetap melalui fase med estrus. Ya toh? Jadi di kawin IB, di kawin alam ataupun enggak, di hari berarti hari ke-5 sampai hari ke-8 ya, dia tidak akan dia akan mengeluarkan lendir pela-pelu ini tadi. Sudah tahu jawabannya? Kenapa kok keluar lendir? Karena dia ada fase med estrus di mana keluar lendir berwarna keruh, keluar lendir berwarna kuning, keluar lendir yang ada darahnya, dan dia lebih kental dan lebih sedikit daripada fase estrus atau fase puncak birahi. Oke, nah fase yang terakhir adalah fase diestrus. Ya, proestrus, estrus, med estrus, dan diestrus. Fase diestrus ini adalah fase berkembangnya korpus luteum. Dia tidak ada gejala fisik yang tampak dari luar. Wadonannya itu dia semakin kecil atau keriput, dia kembali ke fase seperti tidak terjadi apa-apa, aktivitas dia normal, dan itu terjadi, fase diestrus terjadi antara 13 sampai 18 hari, rata-rata terjadi 15 hari. Jadi mulai dari preestrus, estrus, med estrus, diestrus, totalnya jika ditotal semua 18 sampai 22 hari, rata-rata 21 hari Laskar Ngarit. Oke, adakah pertanyaan atau masih bingung? Ya, kalau masih bingung silakan tulis di kolom komentar. Tapi intinya di kawin suntik, tidak di kawin suntik, di kawin alam, tidak di kawin alam, ketika sapi Anda setiap 21 hari sekali birahi, dia akan ketemu fase yang namanya fase med estrus, yakni fase keluarnya lendir kental, lendir keruh, dan lendir kuning, ya bisa salah satunya. Yang kadang-kadang 50% dari kasus birahi normal itu dia keluar darah. Oke, Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Kebetulan saya hari ini mau nangani pasien sapi, makanya sudah pakai topi kesayangan, sudah pakai jaket kesayangan, dan saya siap melayani peternak pagi ini. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan tolong di-share supaya saya bisa memberikan manfaat dan informasi, dan peternak tidak bingung. Oh ya, kesimpulannya adalah kawin suntik dilakukan paling baik 12 sampai 18 jam. Maksimal lah dianggarkan atau dialokasikan di jam ini, kalau bisa di 12 sampai di 18 jam. Dan fase yang dominan dari birahi adalah bengok-bengok. Tetapi di video lain kita akan membahas tentang gangguan reproduksi, di mana sapi puber tidak birahi. Maksudnya sapi sudah wis umur tidak birahi, birahinya terlalu panjang, tidak muncul birahi setelah punya anak, dan lain-lain akan kita bahas di video lainnya. Kalau gitu jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan saya minta tolong silakan share video ini, dan jangan skip-skip iklan supaya saya semangat memberikan video pada Laskar Ngarit Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit.